Samperin aku ke Surabaya nginep, aku perhatiin, oh iya pantesan toko kita tuh di ujung, pantesan ya. Mmm. Samperin tuh ke kepala toko, "Pak saya pengen lokasi di sini gimana caranya?" "Oke compete sama dia." "Oke Pak saya mau compete sama dia." "Oke berapa targetnya?" "Sekian-sekian." Jadi di situ tuh aku rombak lagi, aku tarik semua barang-barang yang Mhm. kebanyakan, aku hitungin satu prong itu muat berapa artikel. Jadi Mmm. ternyata display itu penting banget. I think everybody needs personal branding, everybody. Oke. Mau jualan bakso kek, mau guru les kek, mau Mhm. apapun juga. Kalau enggak kita apa yang differentiate kita dari orang lain gitu. Mmm. Tapi personal branding, sebenarnya aku bikin awalnya bukan untuk kepikir, enak juga nih ya karena bayar KOL mahal banget gitu kan. Kayaknya kalau punya follower banyak tuh enak banget, you have the power, you Mmm. actually do have the power Mhm. kalau punya follower yang banyak. Nggak mau gimana caranya, aku mau online berhasil. Mmm. Dan pada saat itu, hampir semua brand offline yang kita ngobrol, selalu ngomong, "Aduh bisnis online tuh nggak bisa, marginnya kecil, udah gitu capek, udah bayar KOL mahal, ini, udah susah." Hampir semua orang bilang susah, susah dan susah dan susah dan susah. Gue udah coba, masa bisnis harus diskon 70, masa ini, itu tuh nggak untung ini. Dengar cerita kanan kiri seperti itu. Cuma aku penasaran, masa iya segitu? Ada kok brand online yang berhasil. Aku nggak bisa terima aja gitu. Lihat Mmm. kita di offline bisa berhasil, di online nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di The Power of Modest Talk. Saya Hana Farid dan di episode ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu brand yang pasti relate banget sama milenial yang doyan belanja di Matahari waktu mau lebaran. Nah, ini pasti milenial kayak udah tahu, oh iya waktu lebaran dulu sih nggak ada tuh belanja di e-commerce atau belanja online, yang ada harus pergi ke department store dan ketemu sama brand ini. Langsung aja kita perkenalkan, ini dia Airin dari Exit. Halo. Halo, apa kabar Airin? Seru banget Baik, ngeliat postingan-postingannya. thank you. Terus udah itu kita pernah ngisi event bareng, waktu itu aku sempet diundang, makasih banget sama Exit di launchingnya bareng Ria Ricis. Dan Ya, itu adalah kolaborasi pertama sama influencer berhijab. eee, tahun lalu sama Dwi Handa. Sama Dwi Handa, oke, yang Yang kedua kedua, berarti. heeh. Jadi perjalanan Exit dari yang dulu selalu ada di department store, sekarang mulai ada di TikTok, Iya, ada di e-commerce. Itu perjalanannya panjang dan aku yakin banyak yang bisa diceritain di sini. betul. Jadi Airin akhirnya bergabung membesarkan Exit setelah dibesarkan oleh orang tua, itu gimana ceritanya? Oke, jadi thank you banget nih Hana udah ngundang aku ke sini. Eee, kalau mau cerita dari dulu banget jadinya Mhm. nih ya. Jadi orang tuaku dulu nih gimana nih? Iya, Oke, jadi kita dulu singkat banget. dulu lah, singkat Heeh, dulu oke. orang. Jadi intinya si brand ini tuh dibuat oleh orang tuaku ya, Mhm. dan dimulai dari ibuku dan lain sebagainya, dari aku masih kecil dan lain sebagainya, sampai aku, eee eee, lulus kuliah dari Australia pulang itu langsung join Dan itu di di tahun 2000 ya? 2004. 2004, oke. Ketika aku join si brand ini karena dibentuk sama orang tuaku, terus, dibentuk bikin aja gitu brand-nya, habis itu mereka fokus diekspor ke Jepang. Jadi brand ini ibaratnya kayak agak terlantar gitu ya. Jadi Mhm. ketika aku datang pulang tuh, orang tuaku nih, brand ini urus gitu. Dan melihat rapornya pada saat itu tuh rankingnya Exit itu tuh udah kayak ranking ke-27 atau udah pakai paling bawah, udah Mhm. hampir ditendang Sama Matahari. sama Matahari. Ini udah kasih red warning nih, "Nih kalau lo nggak perform nih, dikeluarin nih dari Matahari." Saat itu aku bingung dan baru pulang nggak ngerti, nggak punya background retail sama sekali, Mhm. disuruh pegang brand yang ya nggak ngerti banget kan ya. Mhm. Cuma, untungnya bokap sih waktu itu, papaku tuh orangnya tuh, cuek banget gitu, "Oke pokoknya terserah, bikin." Terus aku nanya, "Pap bikin tuh satu artikel bikin berapa piece?" "Terserah." "Oke. Warna yang laku apa?" "Terserah." "Bikin Mmm. koleksinya apa?" "Terserah." Sengeblanknya itu aku sampai Jadi akhirnya nggak ada arahan sama nggak ada sekali? nggak ada. Mhm. Jadi saat itu juga mungkin aku nggak ngerti zaman dulu mungkin, desainer mungkin cuma satu, mungkin mamaku juga lihat dari baju di Di majalah majalah mungkin ya? gunting kiri, aku nggak ngerti how they do it, tapi Heeh. intinya
ada di situ. Jadi aku harus mencari cara. Jadi pada saat itu saking aku ngeblanknya, aku dari Australia aku pikir, oh di Australia ada brand apa ya? Oh kalau inget yang zaman dulu ada Sports Girl tuh zaman dulu Iya, di iya, iya, Australia. iya, iya. Saking ngeblanknya itu lagi summer, oh, udahlah belilah kira-kira mungkin Sports Girl itu cukup besar di Australia, mungkin bisa kali. Dibikin ulang gitu ya. Datanglah aku ke sana belanjanya bentuknya tank top dong lah, apa halter karena memang lagi summer di sana kan, dan aku nggak ngerti. Tuh ketemu tuh tiru, cobalah kira bedain ini, das Gak gagal laku. dong, gatot. Oke berarti nggak bisa cara begini. Oke harus bagaimana? Akhirnya barulah aku lebih banyak toko. Samperin ke si Matahari, aku berdiri sana, aku liatin orang-orang datang. Oh ya, pantesan nggak laku ya, memang customernya tidak sesuai yang pakai bajunya. Jadi mulailah aku mencari-cari. Oh kira-kira bikin ini deh, kalau gitu tangan 3/4 lah, apalah, kaos salur lah, apa pokoknya suka-suka aku deh gitu. Bikin berapa? Zaman dulu mungkin aku bikin sesedikit mungkin, sampai bikin kayak berapa lusin juga dijabanin gitu, karena aku nggak ngerti angka sama sekali. Oke. Tapi saat itu channel distribusi masih departemen store aja. Matahari mungkin zaman dulu ada, store kecil sih masih ada lah. Dan waktu itu apakah si impor masih jalan? Ekspor. Ekspornya udah berhenti ya. Tahun 98 krisis udah berhenti kan, saat itu China udah mulai ini, dan Jepangnya udah mulai pada pindah semua ke China. Jadi ya memang kita nggak lanjut aja. Ekspor nggak ada ya. Nggak ada. Iya loh, nggak ada loh ya. Ada ke Eropa dikit-dikit, masih ada ke Eropa bikin baju-baju yang oversize tuh, aku pakai bahan-bahan polyester. Aku ingat kalau ke gudang aku ngecekin masih ada yang buat big size ke Spain kalau nggak salah. Udah gitu, oke deh, pokoknya aku cari cara gimana caranya. Oke, sampai aku jalan-jalan nanti ke Mangga 2 lah, cari roll-rollan. Aku inget bang, aku ini udah masuk ke situ ya, udah masuk. Oke, aku inget banget nih, ini nggak bisa lupa soalnya bener-bener aku kayak lagi itu poin aku mau ada confidence tuh di situ. Aku lihat ada kain bunga-bunga tuh ya, sampai inget banget bunganya satu set tuh 4 warna, orange, biru, lupalah berapa apa aja. Aku beli deh. Oke, berapa segini. Oke, beli semua saya ambil ya, di Mangga 2 ya dikit dong ya pastinya, nggak bisa banyak kan. Kalau nggak salah berapa roll lah. Oke, ambil bawa ke kantor. Aku mau bikin itu loh kayak 2 in 1. Jadi kerahnya, jadi seakan-akan orang pakai 2 baju gitu. Sweater tapi kerahnya doang yang pakai kemeja gitu. Jadi aku beli pada saat itu yang kalau supplier kan aku masih ada lah ya, ikutin nyokap kain yang lagi banyak tuh memang saat itu rip sama single jersey banyak. Aku pakai rip, nggak bisa lupa. Aku pakai rip, terus aku celup tuh warnanya sesuai sama si bunga. Udah tuh bikin. Akhirnya aku bikin tuh V-neck segini, terus ada aku, jadi itu jahitan si kainnya dijahit di sini sama di sini tuh bunga-bunganya. Dar hits dong ya, hits pada zaman lah ya, aku nggak ngerti angkanya juga berapa, pokoknya menurut aku pada saat itu tuh hits. Wow, habis sampai di mana-mana toko habis, nggak ada lagi. Oke, dari situ aku mulai ada confidence. Oke, berarti ganti aku ganti salur, aku ganti motif bunga, aku ganti semua. Akhirnya di situ mulai tuh ada confidence, berarti gue bisa nih. Sampai akhirnya banyak banget itu, jadi sampai semua jenis warna mungkin aku udah pakai. Dan saat itu belum ngerti namanya toko itu harus bagus warnanya, harus ada collection tuh nggak ngerti ya. Intinya pokoknya bikin dulu satu artikel yang hits. Sampai dari situ aku pede dan aku mulailah develop kainnya sendiri. Udah nggak beli, jadi bunganya aku bikin sendiri. Salur juga cari desainnya, terus aku pilihin satu-satu warnanya. Ini gue maunya warna yang ini, pilihin satu-satu tuh sampai aku pangringin proses back and forth ya, strike off dan lain sebagainya, sampai akhirnya jadi tuh kain yang aku suka. Keren nih, pink dusty pink sama coklat gitu deh pokoknya. Jadinya buat aku saat itu keren banget. Dan bikin bajunya tangan pendek dan agak panjang gitu, kayak ya gitu deh. Dan laku ranking 1. Wah, jadi yang tadinya mau didepak akhirnya jadi brand kesayangannya Matahari. Belum jadi kesayangan, tapi buat tapi buat aku itu udah ada milestone biar pede bisa ada bikin produk yang bisa laku dan banyak. Dan saat itu aku ingat banget ngomong sama papaku, gila pap, satu Indonesia pakai baju kita kali ya, itu padahal zaman dulu berapa sih gitu kan, paling kuantitinya sedikit, cuma saking sesenang itu. Tapi gitu. berapa lama tuh prosesnya sampai akhirnya
menemukan oh ternyata produk yang seperti ini yang jadi gitu. Kan moment of truth-nya kan yang nongkrong dulu di department store, lihat audiens, ketemu Hmm, kain. 6 bulan ada nggak sih? ada dong ya. Ada Setahun? setahun lah ya. 6 bulan lebih kan develop kain aja. Iya benar-benar. Iya setahun ya. Setahun lah. Jadi Setahun. untuk temen-temen yang merasa masih mentok gak tahu produk Betul. jualannya, masih pot-potan Betul. kayak gak bisa berharap banyak sama produknya, kayak yang mana sih sebenarnya yang audiens gua mau, tenang, exit yang udah puluhan tahun aja akhirnya 1 tahun gitu Bener, ya bener loh. untuk Iya, menemukan lagi jati dirinya. betul loh. Bener ya. Ingat-ingat. Aku ingat banget sampai zaman dulu lagi ya mau ngomongin tentang kan nggak bisa dari barang juga. Dari Mm-mm. barang udah bikin tapi ketika aku juga tangkring kenapa di toko ini bisa habis laku misalkan 12 pieces. Kau di sini bisa nol. Penasaran dong. Mm-mm. Samperin lah aku. Oh toko di Surabaya rankingnya masih jelek. Sedangkan si brand ini bisa sekian. Samperin aku ke Surabaya nginep. Aku perhatiin. Oh iya pantesan toko kita tuh di ujung. Pantesan ya. Hmm. Samperin tuh ke kepala toko, "Pak saya pengen lokasi di sini gimana caranya?" "Oke compete sama dia." "Oke Pak saya mau compete sama dia." "Oke berapa targetnya?" "Sekian-sekian." Jadi di situ tuh aku rombak lagi, aku tarik semua barang-barang yang Mm-mm. kebanyakan, aku hitungin satu prong itu muat berapa artikel. Jadi Hmm. ternyata display itu penting banget. Nah di situ aku Hmm. mulai, oh ya display dibagiin, Hmm. dirapiin ya, yang jelek-jelek diangkat-angkatin, ditangkringin, dikirimin barang. Pokoknya barang ini nggak boleh nggak nyampe. Harus stoknya juga nggak boleh kurang, Oke. harus size-nya nggak boleh broken. Mulai naik. Surabaya udah Hmm. oke, Makassar. Makassar kayak jelek, aku berangkat ke Makassar, ditangkeringin lagi. Jadi ternyata ya begitu. Jadi Ah. barang juga, display juga, dan Kalau lokasi. yang benar-benar sekolah fashion dan sekolah retail, kemana aja itu adalah sekolah aku. Kalau ini langsung ya. Iya bener. Apalagi kalau yang biasa di department store, nggak mungkin cuma 2 lusin, 3 lusin. Betul, Sesedikit-sedikitnya kan untuk disebar ke sekian titik tuh. betul, Yang iya pasti akan ada broken size kalau misalnya betul. udah launching. Dan pasti akan ada stok yang Sisa. sisa. Nah itu tuh yang paling Pasti akan ada ribet. drama gudang. Karena kok Betul, ini nggak keputar-putar, betul. sementara harus ada produksi baru. Apa dulu nih berarti yang harus dikerjain? Wah, gimana ya kalau itu masalah itu salah ongoing sampai sekarang pun masih terus Masih ada. ada. Jadi baru aja kejadian kemarin lebaran ini kita Heeh. lagi mau gila-gilaan mau lebaran kemarin mau bagus banget gitu ya. Ternyata pas di mana? Di gudangnya. Kita pengirimannya jadi agak out of context sedikit. Mm-mm. Jadi fast forward lagi ke depan sekarang yang udah lumayan Mm-mm. bagus. Eh, Pengiriman dari produksi tuh nggak langsung full batch, dibagi ke 2 Hmm. batch. Batch pertama dikirim, lokasi di sini. Lalu udah diisi keisi sama brand artikel-artikel Hmm. lain. Lalu si batch yang ini muncul yang kedua di sini lokasinya Hmm. kepisah karena udah penuh di sini nggak bisa ke sana. Oke. Nah di situ kita setengah mati. Sementara orderan ada di. Ya orderan kan munculnya di sini tapi barangnya di sini ada dan di Oh, sini karena ada. offline semua. Oke, Jadi karena kalau sekarang sistem online itu biasanya gudangnya satu. iya, tapi mungkin ini karena saking karena itu nanti ke depannya aku lagi Hmm. besarin online juga di sini. Hmm. Kita lagi bikin satu gudang khusus, kantor khusus untuk brand online. Dan itu karena lagi lebaran ini bagus Salesnya naik lah ya. salesnya naik ya. Jadi gudang kita sampai ruang meeting, sampai ruang buat foto studio kita isi sama barang. Nah di situ pokoknya kita jadi Perlu channel distribusi lain. ya begitulah. Jadi Oke, itu agak masalah repot. baru. Iya, Tenang, betul tenang. betul. Kita balik lagi ke yang lama pas Heeh. masalah di Surabaya tuh. Oh, ternyata nggak laku. Oh, ternyata display itu penting. Penting. Terus ya ketersediaan produk juga penting gitu. Gimana mau ngejar sales 100 juta kalau misalnya produk cuma ada 100 juta? Kan nggak Betul, mungkin nggak ya. mungkin. Nah, pasti harus ada berlipat lah dari Ya. target gitu. Si display pelajaran berharga selama nongkrongin tuh Mm-mm. toko-toko, yang paling penting display itu apa? Apa di manekin? Manekin nomor Oh, nomor satu. satu, oke. Nomor satu manekin. Jadi ujung-ujungnya kalau yang customer lewat itu kalau yang dipajang di manekin pasti kebeli. Ya, yang ya lebih kebeli lah pasti. Kalau yang nggak ke display tuh suka ya akhirnya di kebelah-kebelah nggak jualan. Jadi Makanya SPG juga harus gercep dong. Kalau betul, misalnya manekin habis langsung gantiin betul, gitu. betul. Dan kalau misalkan aku sih maksimalin manekin di mana-mana. Pokoknya kalau misalkan dapat meskipun cuma 3x4 tempatnya kecil banget, tetap aku minta 2 apa 3 setidaknya harus ada manekin karena itu kunci sih. Oke, jadi salah juga dong kalau misalnya punya toko yang ada cuman prong doang, kagak ada manekinnya. Susah itu.
Susah ya, oke. Kalau bisa sih harus ada ya. Oke. Betul, mhm. Terus posisi bener gak? Aku juga sempat dengar kalau di department store harus ada sisi kanan karena customer itu masuk terus ke kanan. Pernah dengar gak? Nggak bisa, itu aku pikir juga sama, aku banyak teorinya dulu tapi Mhm. bener-bener nggak bisa karena setiap kali kita re-layout dikasih map plan kalau kita nggak ke sana, kita nggak bisa tahu. Kadang sometimes kita pengen di pintu masuk ternyata parkirannya ada di bawah, jadi keluar dari parkiran orang naik eskalator ternyata yang dekat eskalator yang laku. Tergantung parkirannya di mana, tergantung, pokoknya traffic-nya tuh Flow traffic, itu jadi oke. bener-bener nggak sampai detik ini sih aku belum menemukan satu teori yang the best karena ketika ngomong ini harusnya di sini pas datang ke toko ternyata orang sampai sini berhenti belok nggak ke kanan kiri gitu, jadi Oke. tergantung kasirnya di mana dan lain sebagainya. Jadi nggak ada satupun teori yang bisa diberlakukan di seluruh toko gitu Nggak ya? ada, belum sampai sekarang. Jadi tetap harus ditongkrongin, harus Betul. diliatin Mhm. flow trafficnya kemana, terus apa daya tariknya, Iya, dan gitu. brand-brand lain di mana ketika aku di sini tuh si temennya gue di mana si brand ini yang paling hits atau yang lebih ini yang Kompetitor lah ya. yang kompetitor yang selevel sama kita atau lebih bagus setelah itu di mana si kasir di mana itu lebih penting sama world-nya juga kan nanti ada yang di situ ada underwear di situ nanti ada yang men dan lain sebagainya itu efek banget dekat-dekat sama mananya. Eh, Pelajaran yang berharga banget penemuan selama ini mengerjakan exit dan di department store apa aja tuh? Selain tadi traffic dan manekin ya, misalnya jangan deket underwear gitu, mungkin nggak? Belum ada teori kayak gitu, cuma yang pasti kalau misalkan di Matahari sendiri aku perlu banget double expose. Double expose tuh sesuatu tempat yang memang kalau bisa dapat di railway dan di dekat kasir apa dan lain sebagainya kalau bisa di fight itu makes so much difference kecuali apalagi kalau misalkan kayak kita nih suka bikin special collection, suka bikin kayak misalkan sama Ria Ricis kalau kita nggak butuh area yang khusus susah munculnya gitu, susah di menonjolnya kalau kita nggak Area punya khusus area tuh khusus. kayak area display yang buat dipajangin Ya, gitu ya, jadi kayak meskipun udah punya udah punya counter di sini, tetap di situ kita minta di jalanan itu 2 prong sama 1 manekin atau kita bikin lagi display kayak backdrop dan lain sebagainya hanya untuk biar menarik. Bikin Oke. ngasih tahu kalau ini tuh satu koleksi, ini satu jadi mengundang gitu loh. Kalau Oke. misalkan di toko aja susah menonjol karena digabung sama yang lain kan. Oke, tadi ngomongin display. Sekarang jadi penasaran kalau masalah stok dan aging stok. Kalau buat brand-brand yang memang kuatnya di offline, aging stok itu berapa bulan sih? 3 bulan harus out sih tetap. Wow, pendek banget dong. Pendek. Kalau enggak, yang barunya nggak nongol. Oke. Tapi karena 3 bulan, terus itu harus keterserapnya berapa persen dari launching? 3 bulan itu kalau kita sih target 50 atau lebih justru 80. enggak sampai justru nggak sampai 60 dulu 60 abis itu kan kita bisa turun di diskon. Cuma karena kita memang exit Sex ini punya 130 tokoan, ada Matahari ada 130 belum lagi di brand di toko-toko lain 150-an toko lah anggap ya. 150 toko itu kan kita nggak mungkin bikin satu baju semua toko dapat. Nah di situ mungkin kita bisa mainnya di toko ini, di toko A dan B dapat ini, nanti sisanya baru bisa kirim ke C. Oke. Jadi misalkan dapat barangnya nggak at the same time gitu. Oke. Jadi memang yang si C ya sorry ya bentar kalau ini udah 150 toko. Iya agak repot memang. Itu by trend aja 150 toko mungkin yang di Kalimantan sama yang di Bandung sama yang di Beda kan beda-beda. Nah itu jadi sebenarnya aku suka lah nafas itu. Sulit. memang jadi memang justru kita lagi bikin memang agak repot di gudang kita juga ini dari papaku kan juga masih ngurusin, dia juga selalu komplain kenapa artikel selalu terlalu banyak. Dia sebagai business side of course you want as little article as possible kan, paling dikit artikel lebih enak. Cuma kenyataannya itu sulit sekali karena Indonesia Timur kita baru bikin koleksi sekarang ini karena kita kan sejak berapa tahun yang lalu ya mungkin 10 tahun yang lalu kita udah mulai bikinnya tuh lebih ke modest kan, semuanya tangan panjang. Lebaran nggak usah lebaran pun kita udah semua tangan panjang, celana panjang karena memang majority
Muslim. Mm. Tapi di Indonesia Timur ini yang selalu malah jadi drop. Kita jadi nggak bisa maksimal karena memang customer-nya berbeda. Di situ baru kurang lebih tahun ini mulai tahun lalu ya. Tahun lalu kita baru mulai koleksi khusus untuk Indonesia Timur yang ada celana pendek, tangan pendek sama di Bali. Jadi boleh ya dari pihak Mataharinya tuh boleh ada Boleh, artikel-artikel yang ada boleh. di Seneng Pulau malah. Jawa nggak ada di sini. Oh, justru Mereka seneng. Nah, tapi kan sebenarnya di kitanya itu Jadi repot ada. sekali kan, apalagi kain. Jadinya kita pesennya juga harus kita maunya Tukang jahit sih panjangnya kayaknya susah, ya. iya. Yang paling jadi Tukang yang jahitnya biasa. sih nggak apa-apa, Nggak apa-apa. tapi kepala produksi aku sih suka komplain karena nggak efisien. Tapi kan ya nggak efisien. Pokoknya ini kayak gini tuh nggak efisien sekali, tapi memang harus dilakukan. Kayak gini tuh nggak Iya, efisien, tapi bener. gimana? Gak bisa. Terus kita semua orang kan maunya deep itu paling enak ya. Of Ya, course paling paling deep, paling enak. enak. Satu Tapi kali foto langsung laku iya, semua. kenyataannya menurut saat ini sulit banget. Zaman dulu mungkin aku lebih berani. Zaman sekarang aku nggak Bahkan bisa brand online itu kan pergantian koleksinya aja seminggu sekali. Nah kan, gimana? Jangan dibisikin sama kepala produksi. Dia makin pusing. Tuh, bener kan? Karena kalau di offline kan udah barang jadi tuh mesti dikirimin mesti disebar. Betul. Lalu nanti kalau habis di Repeat, terus diputar-putar lagi, Betul. diganti-ganti. Di sini laku, di sini enggak, ditarik sini, kirim sana. Iya. Tapi kalau lebaran itu nggak berlaku tuh. Si kepala toko biasanya nggak ngasih kita untuk retur. Jadi pengiriman pertama itu, jadi kita malah sekarang kita bagi kedua batch. Jadi nggak bisa semuanya langsung. Just in case si ini nanti dikirim kebanyakan jadi mati, stok mati, sedangkan di tempat lain kepake. Jadi kita selalu pengiriman pertama sedikit, nanti ada pengiriman kedua atau bahkan ada pengiriman ketiga. Sama depan temen store sistemnya masih consignment base? Consignment. Oke, nggak mungkin beli putus ya? Enggak, itu kalau beli putus brandnya dia sih, brandnya Matahari sendiri. Kalau ya, biasanya yang beli putus itu brand Mataharinya, kalau brand lain selalu consignment. Jadi kalau misalnya nggak terserap ya mau nggak mau diskon aja gitu ya? Ditarik lagi, retur lagi, biaya lagi. Memang untuk ya makanya aku juga agak bingung kalau memang ini bukan bisnis keluarga dan mulai dari nol. Wow, susah ya. Jangan bilang susah, tapi memang susah. Challenging. There's always room to grow. Betul. Bisa. Mari kita sebarkan optimisme. Begitu juga dengan menyebarkan optimisme di Instagram sendiri dengan personal branding Irene The Journal. Ada bisikan dari siapa ini tiba-tiba? Kayaknya seru nih bikin personal branding, ngangkat program apa ya disebutnya program, tapi insightful loh konten-kontennya. Self growth ya berarti masuknya. Aku bikinnya self growth sama mindfulness. Oke. Tapi aku nggak bisa ngomong. I think everybody needs personal branding. Everybody. Oke. Mau jualan bakso kayak, mau guru les kayak, mau apapun juga. Kalau enggak kita apa yang differentiate kita dari orang lain gitu. Jadi kalau memang kita mau ketemu dengan, aku bisa ketemu Hana sekarang juga kita jadi karena sering konten, jadi karena aku banyak ketemu teman baru deh dari konten ini. Orang-orang yang bisa relate kan bisa I like your content. Oh ini gitu. Jadi lebih ketemu orang-orang yang sefrekuensi, dan ketemu misalnya aku jualan bakso juga mungkin sesama tukang bakso bisa sharing dan lain sebagainya, bikin community. Tapi personal branding sebenarnya aku bikin awalnya bukan untuk kepikir enak juga nih ya karena bayar KOL mahal banget gitu kan. Kayak kalau punya follower banyak tuh enak banget, you have the power. You actually do have the power kalau punya follower yang banyak, power of influence. Tapi aku belum nggak kepikir untuk bikinnya dari bisnis aku gitu, dari akun exit enggak lah ya. Enggak, gitu. Jadi dari akun sendiri dulu nih gitu. Jadi aku lebih pengen apa yang sesuai sama apa ya, align what I enjoy. I like to read, I like to learn new things. Teman-teman tuh tiba-tiba nanya, lu baca apa sih, ceritain gue dong bacanya. Ya gimana ceritainnya gitu kan.
PR jalan satu-satu ke orang, buku itu tentang ini gitu kan. Aku pikir-pikir udah, tapi memang banyak orang yang pengen tahu karena proses aku di ada healing dan how to look inward and ya pokoknya banyak ini deh, aku berprogres dalam diri dan aku pengen sharing aja gitu. Dan dari situ of course applicable to my business juga gitu. Tapi aku sampai sekarang sih belum disambungin, tapi mungkin one day I will. Oke, pokoknya udah ada dots-dotsnya ya. Ternyata orang udah makin kenal sama Airin the Journal. Oh ternyata Airin ini punyanya Exit ya. Betul. Jadi orang makin jadi walaupun bukan diskenariokan bikin personal branding Airin the Journal ini untuk Exit, tapi dots itu udah mulai nemu gitu ya. Iya, jadi kemarin aku tadi sempat cerita juga yang aku ke TikTok itu kemarin karena brand aku akhirnya dapat RM di TikTok. Sampai ngomongnya apa sih RM-nya ya? Ya RM-nya ya handle yang handle brand aku ngomong gitu. Aku lihat Mbak Iren lo di ini di IG di IG di TikTok Di di TikTok, TikTok oke. ngomongin tentang brand Exit. Aku penasaran brand Exit itu apa? Ternyata brand Exit itu dia under aku toh gitu. Jadi kayak oh emang nongol di FYP? Nongol di FYP. Oh oke. Berarti kan ya masuknya bukan dari Exit tapi ternyata dari brand temen aku, dari podcast temen aku kemarin ngomongin tentang Exit, tapi malah kayak gitu deh. Jadi dipermudah lah ya Iya gitu. betul. Dan kadang-kadang personal branding itu jadi memuluskan perjalanan basa-basi ketika kita orang baru. Langsung betul juga Iya gak sih? ya. Kayak oke dia interestnya misalnya di tenis gitu. Oke kita basa-basi ngomongin tenis deh gitu. Juga iya loh. Iya kan kalau Betul. misalnya ngeliat oh lu tuh temenan sama ini gitu kan ya. Jadi kayak ya personal branding tuh bukan cuma sekedar image gak sih gitu. Betul. Tapi tentang apa yang kita tertarik. Jadi dari small talk itu kali aja nanti jadi klien atau dari apa gitu ya. Gitu. Jadi aku sih kalau ngeliatnya kayak kita taruh display kita sih, kita ngedisplay, kita buka. Jadi kayak orang kan mesti kenal lu sukanya apa, lu tuh apa, Lagi sibuk caranya, apa, gitu. panjang lebar. Oh ini jreng, this is me, this is what I do, this is what I like, this is what I'm interested in. Semua terdisplay. Jadi memang jadinya lebih gampang kok connect ke orang gitu. Gitu, iya. Dan itu semua skrip sendiri yang ngerjain. Skrip sendiri. Ada momen tertentu gak sih? Apalagi aduh lagi pusing-pusingnya Exit. Jadi kayak oke, moment of truth-nya adalah mari kita mencari pencarian jati diri dengan buku ini gitu. Oke, kalau misalkan aku justru malah ngelihatnya ya proses aku bikin konten itu mirip sama proses aku sama bikin Exit di awal gitu. Karena dari awal misalkan aku mulai konten itu follower aku 1.900 saat itu ya. Terus aku udah mulai bikinlah setiap hari kita keluarin satu video, satu reel. Itu mulai bulan Desember awal karena November, Desember. Udah 2 bulan ngonten setiap hari satu video, satu reel. Itu follower aku naik cuma 400. Oke. Di situ mulai tuh di saat-saat gue udah bikin artikel berapa biji gagal laku-laku gitu kan. Sampai akhirnya aku ikut kelas, ikut apa, terus kuncinya adalah cari satu winning content. You only need one winning content. Kebenaran temen aku suka kirim gitu, suka bagi sharing juga. Gue baru baca ini menarik nih tentang hati-hati dengan siapa kamu dekat. Itu gak bisa lupa. Dia ngirimin itu dari punya orang tuh interesting juga nih, coba deh gue bikin konten ini versi gue sendiri, versi bahasa Indonesia, versi pembawaan aku sendiri. Oke, bikin konten itu. Akhirnya mulai tuh. Tapi kalau misalkan konten self growth tuh nggak kayak TikTok yang joget-joget langsung tiba-tiba begitu. Naiknya tuh pelan gitu. Konten aku naiknya begitu. Jadi aku ingat banget aku nulis di jurnal aku. Aduh gila nih, udah 2 bulan ngonten gak berhasil. Gila, am I doing the right thing? Did I make a right decision to do this? Kan udah frustrasi juga karena kan capek. Kita kan udah bikin skrip, udah ngonten belajar ngomong juga sampai pegel gitu kan. Tapi akhirnya giliran ketemu winning konten yang satu baru mulai tuh confidence-nya ada. Sama kayak aku akhirnya nemuin satu desain yang satu baju tadi ya. Satu baju setelah tadi 1 tahun nongkrongin toko-toko. Betul. Rasanya tuh mirip kayak gila ternyata ini tuh. Jadi kalau memang mau dicari garis benangnya memang jangan nyerah sih. Karena memang gagal tuh udah pasti. Gak mungkin. Jadi along the process ini kan banyak nih aku belajarnya. Jadi belajar buka kelas itu aku belajar lagi yang baru. Belajar ngomong di story aja tuh buat aku tadinya masih belum bisa. Kan semuanya pakai script. Kalau ini kan gak pakai script. Nah itu aku masih belajar hal yang baru. Itu pertama kali aku lakuin itu juga masih
I'm always learning something new dan bahkan kegagalan, dan tiap kali aku do something new pasti teman atau misalkan suami aku, tadi kamu kayak harus gini deh, kamu harusnya lebih begini. Aku like, iya, oke, aku terima, karena memang nggak mungkin the first thing we do tuh pasti perfect, pasti ada gagalnya. Jadi orang yang sukses itu ya karena orang itu udah berani gagal duluan. Tapi untung dikelilingin sama orang-orang yang mau support, Ya, ngasih komentar aduh ya. aku grateful banget. Mereka support banyak dari kayak semua perjalanan aku ya. I have friends and I have family members yang emang nontonin aja tuh dari sini ke sini gitu, dan selalu support gitu. Iya, karena kayak tadi aja support video itu dikirimin sama temen gitu. Iya kan? Karena pasti dia ngerasa kayak ini tuh airin banget. Iya, Lu mestinya bahas ini deh bener, gitu. bener loh, iya. Jadi kayak ya you surround with people that knows you the best gitu. Betul, Terus kayak support me juga. iya, jadi kayak mungkin mereka ya nggak less effort itu kayak ini lo bagus loh gitu. Iya, bener ya. Terus perjalanan 6 bulan ini bikin konten ada yang seru lagi nggak? Oh wah, gila banyak banget. I mean, Apa konten lain yang ternyata selain abundance. Oh Jadi, iya. jadi konten pertama itu hati-hati dengan siapa kamu dekat. Terus tiba-tiba aku bikin satu lagi tentang abundance. Kalau kamu masih suka bilang ini itu mahal, berarti kamu menarik diri dari abundance. Nah, 1,1 juta. Iya. Tapi itu pelan-pelan lagi. Again, nggak begini, tapi benar-benar kayak pelan-pelan. Dan dulu aku ingat banget ya, sampai dari 1.900 itu aku 400, aku sampai nih ya beberapa follower gue mau berapa nih, cuma naik 400 gitu kan. Aku sampai pikir gitu, tapi aku manifest dalam hati 30.000 nih. Target aku 30.000 ya. Pada saat itu dari 1.100 ke 30.000 tuh belum ada ngerti bahwa ketika satu konten naik tuh bisa tiba-tiba berat, itu nggak kebayang. Karena lulusan accounting semuanya pakai matematika. Kalau dari 400 berarti kali ini berarti butuh berapa bulan. Jadi nggak pakai feeling ya. Iya, Jadi by percentage kalau misalnya gue satu konten per hari dikali 3 bulan 90 hari 90 ternyata tapi nggak begitu. Ternyata benar-benar kayak tiba-tiba out of nowhere drat. Terus gitu nanti drat gitu. Oh now I know. Oke. Ceritain lagi dong yang abundance itu, walaupun aku udah like sih gitu. Tapi itu kayak sesuatu yang perlu diingetin karena buat brand owner itu manifest dan juga kayak mengingatkan kita lagi buat refleksi lah gitu. Oke, ini aku bisa cerita nih, aku bisa imply banget ke brand. Jadi kita ngomongin exit dari zaman dulu lah ya, pokoknya sampai akhirnya berhasil. Sekarang kita di ranking 1. Exit masih suka ranking 4, kadang cuma lebaran ranking 1. Kalau expand dari ranking 1, terus exit kids yang brand anak-anak juga ranking 1 di Matahari. 1 atau 2. Tapi yang expand ini lebih stabil di ranking 1. Udah offline udah bisa. I manage this, bisa. Oke, sekarang online. Pada saat ini aku ngomong ini sebelum COVID. COVID itu 2020. Berarti 2020, mungkin 2020 awal atau 2019 akhir. Aku ngomong ke tim aku gitu, nggak mau gimana caranya aku mau online berhasil. Dan pada saat itu hampir semua brand offline yang kita ngobrol selalu ngomong, aduh offline, bisnis online tuh nggak bisa, marginnya kecil, udah gitu capek, udah bayar KOL mahal, ini udah susah. Hampir semua orang bilang susah. Gue udah coba, masa bisnis harus diskon 70, masa ini itu tuh nggak untung ini. Dengar cerita kanan kiri seperti itu, cuma aku penasaran, masa iya segitu? Ada kok brand online yang berhasil. Aku nggak bisa terima aja gitu. Lihat kita nggak bisa, kita di offline bisa berhasil, di online nggak bisa. Jadi aku bentuk tim baru. Aku allocate 1 orang, terserah mau hire berapa orang, terserah mau ngapain aja, mau bikin artikel khusus pun aku jabanin. Yang pasti online harus jalan. Nah di situ aku ingat banget masih masukin ke Zalora. Di Zalora waktu saat masih bagus, dan kita ketemu dan dia ngomong ini boleh nih. Aku semangat banget tuh. Oke, kita bikin khusus buat Zalora saat itu. Oke. Mulai online presence ada tuh. Iya, udah mulai terjadi COVID. Pas lagi COVID, kita masih beruntung lah, sudah punya tim dan mulai jalan dan mulai bisa. Tapi belum maksimal. Setelah COVID selesai, aku back again, nggak mau tahu, harus kencang di Shopee. Akhirnya kita benar-benar fokus bikin artikel khusus Shopee. Mau berapa? Ayo, cari kain. Oke, apapun yang tim aku butuhin aku kasih.
butuh budget, oke, apapun yang aku kasih sampai akhirnya sekarang kita bisa punya gedung baru khusus buat online, kita punya foto studio sendiri, kita punya kantor, kita punya gudang sendiri untuk online. Dan Shopee kita tadinya nggak dapat RM, sekarang RM-nya udah kita di-visit sama Shopee, datang ke kantor, dia lihat dan dia juga bingung, "Ini kalian nggak pakai ads tapi sales-nya begini, ini luar biasa," gitu. Jadi baru kita ngerti bahwa harus pakai ads gitu. Saking nggak ngerti juga, it's just something new, totally different thing dari offline. Jadi apa Cara yang main bedain pas udah masuk ke Shopee apa? Stok produk atau di pricing strategi? Kalau dari pricing offline, strategi kita bedain, pasti oke. kita bikin lebih rendah dan kainnya juga ada perbedaan sedikit Hmm. dan modelnya juga lebih berani karena somehow brand customer online kita lebih berani pakai yang fashionable. Pasti masih panjang-panjang, banyak yang modest. Lalu pemakaian ads itu penting banget. Jadi kita dan pakai, aduh sampai terus terang sampai detik ini aku juga belum tahu pasti itu semua tim aku sih. Buat aku juga sampai wow bisa naik segini, wow, karena memang cara pakai ads-nya dan lain sebagainya tuh you need to know how to do it. You need to know how to do the online business properly. Punya tim yang mau di spirit, oke mau coba, itu juga kan gak gampang. Maka itu aku tuh bersyukur banget sekarang. Terus terang tim aku luar biasa. Jadi tim desain aku pun juga luar biasa. Semua tim aku luar biasa. Jadi kalau zaman dulu aku tuh ngecek banget semua artikel, aku mau cek semua artikel, aku harus tahu. Sekarang aku udah nggak loh, semuanya aku Udah lepasin ke bisa mereka. lepasin, Aku seneng lepasin dong. mereka dan ternyata mereka juga seneng dikasih kebebasan. Sampai mereka bisa out of nowhere aja gitu, "Bu, saya pengen bikin koleksi baru, pengen bikin brand baru khusus modest. Ada kita bikin exit signature." Oke, kita butuh kain-kain gini nih. Oke, kita mau bikinnya modelnya begini-begini, bahannya ini. Oke, semua dari mereka. Dan karena aku ya juga support, mungkin mereka jadi semangat. Dan aku juga nggak pernah sekalinya gagal. Karena aku percaya bahwa semua orang harus lewatin kegagalan baru bisa dapat keberhasilan. Kalau misalkan aku ini expect mereka untuk sempurna, ya nggak, ya aku namanya mengekang kreativitas mereka gitu. Oke, tapi kan namanya bisnis kalau misalnya semua diokein, salah perhitungan kan bisa rugi dong. Asal terukur. Terukurnya itu dari sisi biar cash flow-nya tetap sehat, itu berapa sih yang dialokasiin untuk ide-ide gilanya tim yang difasilitasi oleh Ibu Airin? Aduh, aku nggak. Karena kayaknya suportif banget Aku gitu. support. Itu aku untuk kain-kain gitu. Oke, nanti kita go back to there. Tapi kita balikin lagi ke tadi ngomongin abundance ya. Oke, tadi online-nya itu gimana caranya bisa jadi. Akhirnya dia butuh KOL. Ini satu hal yang sampai sekarang bisnis brand offline itu masih belum bisa belum bisa. Ini harus bayar KOL segini tuh masih belum Make sense buat mereka. mereka gitu. Jadi kalau buat aku, tapi why not? Ternyata kan kita bisa exchange sama si Shopee. Kalau kita punya budget sekian, si Shopee bisa kasih kita banner sekian. Oke, lo bayar berapa sih KOL ini? Oke, gue kasih lo ini. Ada barter yang memang itu luar biasa gitu kan. Dan bisa jadi sales. Jadi aku mulai bikin pakai Dwi Handa itu lumayan. Itu Dwi Handa tahun lalu semua orang bilang mahal. Aku bilang aku gak mau bilang mahal. Ria Ricis tahun lalu itu mahal sebenarnya. Tapi aku bilang kita jangan bilang mahal. Kalau aku terus semua orang bilang mahal-mahal, ya kita nggak grow. Kita bilang mahal ya, oke jangan. Akhirnya kita stuck. Ketika bilang jangan bilang mahal, let's go for it. Oke. Dan spirit itu nyampe ke tim ya? Nyampe banget. Jadi baru aja kemarin kita meeting. Jadi ada kejadian photoshoot di exit ini suka ditimpain biayanya ke si online. Si online suka komplain. Bu, kenapa sih ini kan offline juga pakai si foto-foto itu, kenapa kita doang yang nanggung? Sekarang aku bilang anggap aja kita punya adik mesti dikuliahin, ya nggak sih? Kalau kita terus bilang mahal nih, berat Beban. ya jadi beban. Cuma kalau kita bilang kenapa nggak kita grow our business so big, kita naikin kemampuan kita sehingga beban yang tadinya besar jadi terasa kecil. Dan bener, TikTok tahun ini kita naiknya besar sekali. Sampai aku nanya, masa iya kamu brand naik sales begitu tapi kamu merasa terbebani dengan
photoshoot dari offline, kita kasih mau beban apapun juga, let's take it. We'll grow Wow. bigger. Sebuah mindset yang berbeda ketika dikasih beban, gak apa-apa, sini Betul. bebannya. Karena kan ketika kita dikasih bebannya kita yang sekecil, oke, bebannya terlihat besar. Cuma ketika kita membesar, kita tambah gede, kan si bebannya segini ya tetap segini, bebannya nggak tambah gede. Cuma badan kita membesar, jadi si bebannya terlihat lebih kecil. Jadi dari situlah akhirnya si konten itu diterima dengan baik sampai 1M itu karena semua ngerasa relate, dan mungkin satu tim juga semua ngerasa relate. Bener. Ya. Dan iya sih, abundance banyak banget, karena kelas yang aku bikin juga kemarin tentang abundance. Kenapa semuanya itu tergantung dari mindset. Jadi ternyata bukan hanya di kantong, di bisnis, di love life, in everything that you have. Kalau memang kita ngerasa kita juga kecil, kita itu nggak mampu, kita kecil, kita tuh nggak bisa, ya terjadilah. Kalau kita bilang kita mampu, kita bisa, kita ini, oke. Walaupun itu agak bertolak belakang sama konten-konten yang sering viral juga di TikTok, kan sering banget sih ya dia sih enak, awalnya dia gitu, ya itu dia tuh. sih enak, kan dua POV yang berbeda kan. Ya boleh, gitu. bener, dihargai. Tapi ketika kita udah ngomong dia sih enak, kita udah kasih pagar. Kalau kita tuh dia, itu dia, kita di sini. Enak dia, berarti kita kasih posisi kita di rendah dong. Oke. Ada jarak. Ketika ada jarak ya akan susah banget untuk nyampein. Kalau emang dia bisa, gua bisa. Kenapa kita samain? Tapi dah emang bahasa Sunda. Tapi kan maksudnya untuk punya mindset di atas biasanya tuh akhirnya kayak ya dia mah enak karena mungkin terlalu banyak kekecewaan dan kegagalan gitu. Jadi kayak yang ya udah deh gue nggak bisa nih gitu. Iya, paling gampang kan misalnya kayak aku bisa aja, lu mah enak dari bisnis keluarga. Ya emang enak. Kalau misalkan bikin dari nol juga gue nggak bisa, bener. Cuma kan setiap orang punya, tetap aja nih udah dikasih bisnis pun masih banyak masalah yang sama sebenarnya, yang sama semua orang lakuin gitu. Sama-sama harus go through kegagalan, sama harus bingung, sama harus dari nol di online dan sebagainya, kan sebenarnya sama sebenarnya. Cuma cara pandangnya bisa beda gitu. Ya, intinya starting point di mana semuanya pasti akan mengalami kegagalan-kegagalan itu gitu ya. Kok aku karena dengan mindset ini, karena aku sendiri juga lihat kemarin ketemu waktu aku ke Dragonfly ada Roxy Mafusi udah punya bikin buku manifest dan lain sebagainya. Dia sendiri bilang, gue nih sekarang berdiri depan kalian semua, gue deg-degan loh. Seorang Roxy Mafusi juga masih deg-degan. Siapapun yang aku ketemuin masih ngerasa whoever how great kita pikir mereka tuh hebat banget, tetap aja ada imposter syndrome-nya, ada ngerasa am I good enough to do this. Ternyata semua orang sama gitu. Cuma orang yang udah sampai di sana, ya dia udah mulai gagal duluan. Orang liat aku sekarang, ya lu followernya udah segini. Buat orang yang masih mulai ya mungkin jauh. Cuma kan ya aku ngomong mereka, ya itu bedanya apa sama gue 6 bulan yang lalu? Ya sama dong. Aku juga nggak bisa lihat ujungnya di sini. Sama-sama dari nol, cuma aku mulai duluan aja. Aku rela gagal duluan, aku mau gagal duluan, aku mau berproses duluan. Ini mindset ada kayak udah deh gagal, let's go for it gitu, lagi itu dari keluarga atau dari karena udah sekolah di luar? Nggak, dari belajar. Aku baca. Karena biasanya kalau udah jauh dari orang tua kan mau nggak mau tuh. Juga ya. Iya, biasanya kalau udah tinggal sendiri tuh kayak ya gue gak ada yang bantuin, ya udah siapa mungkin lagi. Juga mungkin juga itu. Tapi aku banyak baca buku. Kemarin aku baru lihat, baru suka baca Mind Valley juga, nontonin. Itu kalau ini dari konten gue ya. Kalau ada satu perusahaan yang gagal 40% dalam mencapai goalnya, kamu mau invest gak? 40%? Gagal. Enggak ya. Pasti pikir gak kompeten. Masih ada 40% kegagalan gede. Gede kan? Kalau 4% boleh. Oke, 40% gagal karena mungkin kita pikir gak kompeten kali ya, gak bagus. Oke, perusahaan itu adalah Google. Jadi si CEO-nya si Google ini punya mindset bahwa gagal gak apa-apa. Jadi pernah dengar Google Buzz? Google Glass. Produknya Google itu yang berhasil cuma sekian persen lah gitu. Itu. Jadi Google Buzz, Google Glass, Google apalah, banyak banget yang gagal. Tapi giliran dia berhasil, Gmail, Google Map, Google semua dan lain sebagainya, kita nggak bisa hidup tanpa itu sekarang gitu. Jadi jangan lihatnya dari kegagalan, tapi kita harusnya belajar dari kegagalan. Dari buku ada Diary of CEO si Stephen Bartlett, dia sampai bilang, gue bikin satu perusahaan, dari perusahaan gue bikin satu divisi yang kerjanya khusus untuk gagal. Kalau gagalnya kurang berarti lo kurang kerja keras.
Gue mau setiap hari lo udah kasih gue laporan, gue udah gagal ini. Semakin panjang gagalnya semakin bagus. Jadi ada learning Yes. process-nya dari kegagalan itu ya. Oke. Jadi kalau kamu gagal, gak apa-apa. Iya, aku suka deh, vibe-nya sangat positif sekali. Aduh, aku ngomong gampang, cuma kalau ngejalanin Benar, aku ngerti kok. benar. Susah banget, aku ngerti ya memang. Ada dong nangis-nangis di pojokan, Ada nangis-nangis kayak gue dong. kagak tahu lagi mesti Iya. ngapain gitu ya. Gimana gak sih gue nih, kemana sih harusnya? Oh, aku juga pernah kok bikin koleksi modest yang gagal. Dengan sotoynya gitu, bikin ada deh, aku bikin satu koleksi, wah heboh, sampai lengkap banget. Zong gagal. Apa tuh? Apalagi kan maksudnya Arin bukan memakai hijab Maka kan itu, gitu. Jadi kan sotoy. mengandalkan semuanya sama tim dong. Sotoy. Aku pikir ini bisa nih, ini. Tapi gagal. Aku namanya Aza, gagal. Tapi malah sekarang tim aku semuanya hampir 95% pakai hijab sekarang kan. Ketika aku memberikan mereka kebebasan, mereka bikin koleksi lebaran aku tuh semua mereka, dan aku nggak sama sekali nggak ikutan. Dan mereka mereka memakai, dan mereka akan tahu, oh sholat id enaknya pakai baju ini, nanti kalau lebaran enaknya begini, maunya ini, nanti ibu gue pakai gini, karena dia maunya seperti apa ya, go for it, bebas 11 bebas. Tapi tiba-tiba datang, aku udah gak datang ke kantor, Bu datang ke kantor, koleksi lebaran udah siap, oke duduk, zreng, lucu, bagus, oke. Let's go. Kayaknya enak banget. Lagi-lagi terlihatnya enak banget. Ternyata enak. Tim aku itu kerja sama aku udah dari aku join berarti udah 20 tahun. Jadi nggak ngalamin tuh kayak waktu Airin masuk kayak oke, tim lama diganti semua. Nggak ada. Semuanya stay. Aku malah salut sama mama papa. Iya kan, hebat ya. Mereka hebat loh. Bisa tim ketua kepala produksi aku udah kerja dari aku masih kecil, dari masih bayi, berarti udah 40 tahun kerja. Udah 40 tahun kerja. Tipe leader yang seperti apa mama papa? Apa tipe yang kekeluargaan? Beda banget. Bokap itu yang pendiam, yang sangat kekeluargaan. Kalau nyokap itu yang harus bagus. Harus tipe cerewet atau tipe militer? Dua-duanya deh. Oke. Galak, itu adalah combo. Iya. Ibu-ibu di jalanan. Bokap yang kayak udah is okay, tenang, nggak apa-apa sini, is okay. Jadi kombinasi mereka tuh. Oke. Satu terakhir, ini expand itu apa bedanya sama exit? Oke. Jadi exit duluan nih, udah gitu aku udah join, terus kita bikin brand baru. Karena si Matahari butuh brand yang lebih ladies, lebih mature. Oke, I'm in, mau bikinlah namanya Expand yang lebih mungkin exitnya warnanya muda, si Expand warna lebih tua, size-nya juga lebih gede, M-nya Expand itu, L-nya exit. Sampai yang 7XL itu. Celananya sampai 7XL yang baru ini. Jadi lebih ke ibu-ibu, jadi celananya tuh ada karet di belakangnya supaya kalau duduk nyaman dan lain sebagainya. Tapi dua-duanya sama-sama fashion ya, ini aku lihat ya. Iya, casual. Oke. Tapi yang brand sepatu itu yang waktu itu pas acara exit itu cuman partner dari Matahari. Partneran sama kita. Oke, sip. Terima kasih Mbak Airin yang sungguh vibe-nya sangat positif sekali. Jadi kayak diingetin buat ya terus maju, mensyukuri setiap kegagalan itu sebagai proses pertumbuhan. Yes, gitu. benar. Ini ya, sukses dengan konten-kontennya ya. Thank you. Ditunggu konten-konten selanjutnya dan ditunggu exit di Gemar Ramadan tahun depan. Ditodong dulu. Sip. Gemar. Oke, mau. Lagi tahun kemarin ikutan, tahun ini ikutan lagi ya. Pasti. Sip. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.